Hai, jumpa lagi dengan saya dari Mana Utama Channel. Saya sekarang ini lagi siap menanam batang stek loa yang kami ambil kemarin. Ini batang loanya agak besar ini. Kadang juga kita ragu untuk stek, takutnya tidak tumbuh batang loa ini, tapi ada contoh yang bisa saya perlihatkan kepada teman-teman. Ini batang loa yang kami tanam stek. Ini juga sangat besar, lebih besar daripada yang tadi, dan berhasil tumbuh, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk mengambil, kalau ketemu loa yang besar yang sudah bagus untuk ditanam, tidak apa, di stek bisa akan tumbuh. Ini lagi satu seperti itu juga, kami dongkel tapi dia tumbuh di batu, jadi kami potong dasarnya supaya perakaran bisa menyebar. Kemudian yang satu ini mame, ini dia tumbuh di batu yang sudah cukup tua, ini hanya kerdil ini teman-teman, maka kami ambil. Ini bahan perangsang tumbuh akar yang kami beli di toko pertanian. Ini juga cukup bagus, utamanya kepada batang-batang loa yang agak besar ketika kita ingin stek, karena yang besar itu kadang gagal, jadi kita harus bantu dengan bahan-bahan perangsang seperti ini teman-teman. Kita campur air, kita sesuaikan saja, kita bisa lihat warna air. Kalau sudah agak kecoklatan, sudah bisa kita oleskan ke batang yang kita akan tanam. Ini teman-teman cukup besar, jadi kami sudah berhasil menanam 2 kali lebih besar dari ini. Biasanya kalau kita ketemu batang loa yang tinggi dan besar, tetapi di ujungnya ada dahan-dahan yang sudah bagus bentuknya, kadang kita ragu untuk mengambil, tapi ambil saja teman-teman, ini bisa berhasil. Seperti ini cara mengolesnya, bahan-bahan perangsang seperti ini. Bisa juga teman-teman dengan bawang, tapi kami belum pernah melakukan itu. Kami selalu pakai bahan ini. Saya coba tanam di wadah karung. Perbandingannya kita juga sudah sama ketahui. Kita bisa, kalau kita mencampur ya kita bisa ketahui, kita bisa seimbangkan. Kalau kita pakai wadah karung ini juga efektif dan murah. Terus ketika tanah lembab atau kelebihan air ketika penyiraman, cepat dia meresap keluar, jadi aman, terhindar dari pembusukan akar ketika kita coba menanam bahan stek. Dan teman-teman jangan lupa mengikat. Setelah kita lingkar tali tadi, kita harus menggantung lagi, kita gantung ini. Maksudnya ini supaya ketika kita gerakkan, kita angkat ke satu tempat, pohon ini tidak bergerak. Jadi kita kancing ke atas, dan ini tidak akan padat teman-teman. Ini cara saya yang paling aman dan sering saya lakukan ketika kita akan memindahkan bahan bonsai yang sementara kita
sementara dalam proses pengakaran atau trubus, kadang kita sering pindahkan dan akan goyang. Tapi yang satu ini kami tanam di pot, teman-teman. Tanam di pot. Kebetulan ada pot yang kosong, jadi kami tanam di pot saja. Ini sama, ini perbandingannya. Ini kami coba dengan sekam lebih banyak. Dan perlu kita perhatikan kalau lebih dominan sekam, penyiraman itu harus rutin karena air cepat meresap turun ke bawah pot dan terjadi pengeringan kering wadah tanah yang ada dalam pot itu sendiri, teman-teman. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan ini kami tidak tampilkan videonya. Demikian dari saya.